Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di video kali ini, saya Yuliani Khairunisa dan juga rekan saya Muhammad Hamim, kami akan mencoba untuk menjabarkan atau menjelaskan isi kandungan dari hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-10 dan ke-11, dan kami akan mencoba untuk mengaitkannya dengan tarbiyah atau dengan pendidikan. Dan video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas hadis tarbawi. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Awal bin Abdul Ghaffar LC MA selaku dosen pembimbing di mata kuliah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada outline dari materi yang akan kami bahas. Yang pertama ini hadis ke-10, maksudnya nanti kami akan coba untuk membahas tentang kandungan dari hadis tersebut. Lalu yang kedua ada hadis ke-11. Begitupun di sini nanti kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang kandungan dari hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah tarbiyah dalam hadis ke-10 dan juga ke-11. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Itu yang pertama, ini ada hadis ke-10 tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah segala yang baik dan beramal solehlah. Dan dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya tidak rapi dan wajahnya penuh dengan debu. Orang itu mengulurkan kedua tangannya ke langit sembari berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Sementara itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk menjelaskan kandungan hadis dari hadis yang tadi sudah dibacakan. Dan kandungan hadis ini kami ambil dari kitab Al-Wafi, yaitu syarah hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Jadi kalau teman-teman bertanya, mana nih yang berhubungan dengan pendidikannya gitu kaitannya. Nah, nanti itu akan kita bahas di akhir. Nah, jadi untuk di sini kita akan membahas kandungannya. Mungkin nanti sedikit-sedikit akan kita coba kaitkan dengan pendidikan gitu, apa sih hubungannya dengan pendidikan. Cuma nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan di akhir. Nah, yang pertama di sini ada yang baik yang diterima. Di hadis tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, di sini itu mencakup segala hal dari mulai perbuatan, harta, ucapan, dan juga keyakinan. Karena Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang baik, lagi bersih gitu, dari sifat ria, dari ujub dan lain sebagainya gitu. Dan juga Allah itu nggak menerima harta gitu kecuali yang baik dan juga yang halal, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau coba untuk mengaitkan kepada pendidikan atau kepada ilmu, ya alangkah lebih baiknya ketika kita belajar atau kita mencari ilmu, ketika kita mengajar gitu, itu niat kita tuh harus ikhlas gitu. Jadi jangan buat ria gitu atau untuk sombong dan segala macam gitu, karena ya nantinya malah tidak diterima gitu oleh Allah, seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan kepada peserta didik atau kepada anak-anak yang kita didik, seperti itu.
Selanjutnya isi kandungan hadis yang kedua ini adalah agar amal menjadi baik dan diterima. Nah, salah satu hal terpenting yang menyebabkan amal perbuatan seorang mukmin menjadi baik dan diterima adalah makanan yang baik dan halal. Karena apa? Karena makanan haram ini bisa merusak amal perbuatan tersebut, bahkan menjadikannya tidak diterima. Ini nanti akan berhubungan juga dengan pendidikan gitu, dengan proses belajar. Karena saya juga pernah mendengar ya bahwa ketika kita makan sesuatu yang haram, yang tidak baik, nanti akan menghambat proses belajar kita gitu. Bagaimana Allah akan memudahkan kita dalam belajar jika kita memakan sesuatu yang haram, jika di darah kita ini terdapat sesuatu yang haram, seperti itu. Dan untuk pelajaran juga untuk kita ketika nanti kita mempunyai anak atau mempunyai keluarga atau adik lah, janganlah sampai kita memberikan sesuatu yang tidak baik atau yang haram kepada mereka gitu. Agar apa? Agar nanti mereka bisa belajar itu tolab ilmunya tuh dengan baik gitu, bisa dengan mudah untuk belajar, memahami pelajaran dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah membersihkan harta haram. Seorang muslim yang menemukan harta haram dan tidak tahu siapa pemiliknya, maka ia wajib membersihkannya dengan menyedekahkan, dan pahala diperuntukkan bagi pemilik harta. Sebenarnya yang ini sudah pernah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya. Jadi bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu itu milik siapa, alangkah lebih baiknya jika kita menyedekahkannya. Lalu yang terakhir itu adalah penghalang terkabulnya doa. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang menyebabkan tidak terkabulnya doa adalah menggunakan barang haram, baik makanan, minuman, dan juga pakaian gitu. Nah, tadi sudah ada poin bahwa agar amal menjadi baik dan diterima itu salah satu dengan makanan halal gitu. Nah, di sini pun jika kita menggunakan sesuatu yang haram, maka menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan pendidikan gitu, kita sebagai manusia tentu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah itu, dan kita pasti selalu meminta pertolongan Allah gitu. Jadi ketika kita belajar, ketika kita sulit, kita pasti kan berdoa supaya Allah mudahkan, Allah bukakan, seperti itu. Allah berikan keberkahan untuk ilmu kita. Nah, jangan sampai karena kita memakan sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang tidak baik itu menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita agar kita bisa mudah dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya yaitu hadis ke-11. Ini hadis tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan keraguan. Nah, hadis ke-11 ini berbunyi, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka illa ma la yaribuka. Yang artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya, berkata, saya telah hafal suatu sabda dari Rasulullah SAW. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, lalu kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadits hasan sahih. Dan adapun kandungan hadis dari hadis ke-11 yang tadi sudah dibacakan, itu yang pertama, pentingnya seorang muslim untuk bersikap waro. Apa sih waro itu? Nah, secara bahasa, waro ini adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan juga subhat gitu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang halal dan itu meyakinkan, itu nantinya tidak akan menimbulkan keraguan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Namun ketika kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang halal gitu, nanti akan membuat jiwa kita itu menjadi, atau hati kita menjadi tenang dan juga bahagia gitu. Lalu di sini yang kedua ada kontradiksi antara keraguan dan keyakinan gitu. Jadi apabila ada kontradiksi atau pertentangan di antara yang meragukan dan yang meyakinkan, kita harus bisa memilih gitu, dan mendahulukan yang meyakinkan, memilih yang meyakinkan gitu, dan meninggalkan yang meragukan gitu. Makna ini juga ada dalam kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak gitu, yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan oleh yang meragukan, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sudah meyakini sesuatu hal dan itu baik, kita tetap jalani gitu. Namun ketika kita ragu, kita tinggalkan dan kita lebih memilih untuk melakukan yang sudah kita yakini, seperti itu. Selanjutnya kandungan hadis yang ketiga adalah istiqomah adalah pondasi meninggalkan syubhat gitu. Jadi kita sudah mampu untuk bisa istiqomah, tentunya dalam melakukan hal-hal yang baik gitu, dalam belajar, dan lain sebagainya gitu, dengan melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu nantinya akan menjadi pondasi kita untuk bisa meninggalkan semua perkara-perkara yang syubhat gitu.
Karena sebaliknya ya, jika orang yang belum mampu untuk istiqomah, maka nanti ia akan merasa berat gitu untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat seperti itu. Dan di sini ada yang keempat, kejujuran melahirkan ketenangan, sedangkan kebohongan menimbulkan kegelisahan. Sebenarnya ini adalah isi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi gitu. Jadi hadis ini tuh menunjukkan bahwa perintah untuk selalu berkata jujur ketika kita menjawab pertanyaan atau ketika kita mengatakan sesuatu atau berfatwa gitu. Kita harus bisa selalu bersikap jujur. Karena tanda dari kejujuran ini adalah tenangnya hati, sedangkan tanda dari kebohongan adalah adanya keraguan dan kegelisahan di dalam hati. Tentu nyambung dengan hadis yang tadi ya, bahwa kita tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk materi tarbiyah di dalam hadis ke-10 dan ke-11 ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tarbiyah dalam hadis 10 dan 11. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah merupakan proses pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, memberi petunjuk, bimbingan, dan penyempurnaan perasaan memiliki bagi anak didik baik jasad, akal, jiwa, bakat, potensi, penuh kasih sayang, penuh perhatian, kelembutan hati, menyenangkan, bijak, mudah diterima, sehingga membentuk kesempurnaan fitrah manusia, kesenangan, kemuliaan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun materi tarbiyah dalam hadis ke-10 dan 11, yang pertama adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak harus dilakukan secara intensif supaya anak-anak didik dapat membentengi perkembangan jasmani dan rohaninya dengan ilmu agama ia peroleh di sekolah ataupun di dalam rumah tangganya. Pergaulan anak didik baik di lingkungan rumah tangganya ataupun di lingkungan sekolah harus mendapat perhatian dan bimbingan berbagai pihak, sehingga anak didik benar-benar mendapat pendidikan yang mengarahkan pada pembinaan akhlak yang mulia, seperti yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut, yang artinya, ajakkan kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik. Kenapa pendidikan akhlak? Karena dalam hadis ke-10 ataupun hadis ke-11 ini jelas sekali menjelaskan bahwasanya Allah itu mendidik akhlak kepada rasul-rasulnya agar makan makanan yang baik, menjauhi yang haram, dan lain sebagainya. Adapun untuk hadis yang ke-11 bahwasanya Allah itu mengajarkan tujuan inti daripada pendidikan itu adalah keyakinan. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Dan itu semuanya mengarah ke hati. Sedangkan hati adalah inti dari semuanya. Karena ada dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala hiya al-qalb. Harus benar-benar dijaga bahwasanya hati itu tidak boleh dilunai oleh maksiat ataupun makanan-makanan yang haram, maka harus benar-benar dijaga. Maka dari situ muncullah yang namanya akhlak. Justru itu di sini kaitannya yang pertama adalah pendidikan akhlak. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Itulah yang pertama, pendidikan akhlak. Dan kemudian materi tarbiyah dalam hadis ke-10 dan 11 yang kedua adalah etika belajar. Sedangkan dalam etika belajar, menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 10 hal yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Yang pertama adalah membersihkan jiwa dari kejelekan akhlak dan keburukan, karena ilmu adalah ibadahnya hati.
sholat secara samar dan kedekatan batin dengan Allah. Dan yang kedua adalah menyedikitkan hubungannya dengan sanak keluarga dari hal keduniawian dan menjauhi keluarga serta kampung halamannya. Hal ini menurut Imam Al-Ghazali agar seorang pelajar bisa konsentrasi dalam apa yang menjadi fokusnya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak boleh sombong terhadap ilmu dan pula menjauhi tindakan tidak terpuji terhadap guru. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, seorang pelajar haruslah menyerahkan segala urusannya kepada sang guru, seperti layaknya seorang pasien yang menyerahkan segala urusannya kepada dokter. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga diri mendengarkan perselisihan yang terjadi di antara manusia, karena hal itu dapat menyebabkan kebingungan, dan kebingungan pada tahap selanjutnya dapat menyebabkan pada kemalasan. Maka yang keempat harus menjaga diri dari mendengarkan perselisihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya hingga selesai dan mengetahui hakikatnya. Karena keberuntungan melakukan sesuatu itu adalah menyelami dalam sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah janganlah mengkhususkan pada satu macam ilmu kecuali untuk tertib belajar. Janganlah terburu-buru atau tergesa-gesa kecuali kita telah menguasai ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah sistematik. Satu bagian saling terkait dengan bagian yang lainnya. Kemudian harus mengetahui sebab-sebab lebih mulianya suatu disiplin ilmu daripada yang lainnya. Seorang murid terlebih dahulu harus mengkomparasikan akan pilihan prioritas ilmu yang akan dipelajari. Kemudian yang selanjutnya adalah pelurusan tujuan pendidikan hanya karena Allah dan bukan karena harta dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah mengetahui mana dari suatu disiplin ilmu yang lebih penting. Dan ini adalah salah satu etika belajar. Jadi dalam etika belajar, kita seorang pelajar harus punya disiplin. Jangan cuma hanya belajar dan belajar, kita harus punya niat dan tujuan yang jelas agar apa yang kita raih juga jelas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah walid dunya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu adalah penjelasan daripada etika belajar, yang mana ini merupakan materi tarbiyah dalam hadis ke-10 dan hadis ke-11. Baiklah, untuk materi tarbiyah selanjutnya dari hadis 10 dan 11 adalah etika mengajar. Etika mengajar menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan para murid dengan kasih sayang seperti anaknya sendiri. Dan yang kedua, mengikuti teladan Rasulullah SAW, tidak mengharap upah, balasan ataupun ucapan terima kasih. Ketiga, jangan lupa menasihati murid tentang hal-hal yang baik. Dan yang ketiga adalah jangan lupa menasihati murid dan mencegahnya dari akhlak tercela. Tidak secara terang-terangan, tapi hendaknya guna sindiran. Jangan lupa untuk mengerjakannya terlebih dahulu, karena dengan pendidikan, sikap dan perbuatan jauh lebih efektif daripada perkataan. Kemudian yang keempat, jangan menghina disiplin ilmu lain. Yang kelima, terangkanlah dengan kadar kemampuan akal murid. Kemudian yang keenam, hendaknya seorang guru harus mengajar muridnya yang pemula dengan pelajaran yang simpel dan mudah dipahami. Karena jika pelajarannya terlalu susah, hal tersebut akan membuat murid terasa minder dan tidak percaya diri. Kemudian yang terakhir adalah seorang guru harus menjadi orang yang mengamalkan ilmunya. Ini adalah merupakan etika mengajar.
Ini semuanya berkaitan dengan hadis ke-10 dan ke-11, bahwasanya seorang guru harus punya materi dalam mengajar itu harus jelas, harus punya konsep dan harus punya tujuan dalam mengajar yang jelas. Agar apa? Agar apa yang diajarkan bermanfaat, agar apa yang disampaikan bermanfaat untuk anak-anak, dan apa yang ditujukan dalam mengajar semuanya tujuannya tercapai. Intinya agar supaya murid dan guru mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.